Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Uno Hartomo. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai CVT dan bagaimana cara menggunakannya secara tepat. Nah, sebelum kita membahas ke cara penggunaannya, saya akan mencoba menjelaskan dulu apa itu CVT, kenapa memakai CVT, atau kepanjangannya adalah Continuously Variable Transmission. Jadi suatu sistem transmisi yang tidak berubah secara bertingkat seperti pada transmisi manual pada umumnya, namun perubahan terjadi menurut garis lurus. Jadi kalau dikonotasikan memiliki jumlah gear ratio yang sangat banyak dan tak terhingga. Jadi di sini ini adalah salah satu contoh dari CVT dengan sabuk, namun dalam hal ini sabuknya tidak menggunakan karet karena digunakan untuk mobil yang memiliki torsi yang lebih besar. Di sini menggunakan sabuk metal yang seperti ini bentuknya dengan lapisan-lapisan metal yang dipasang pada sabuk tersebut. Ini adalah puli dari CVT. Di sini ada puli input dan output. Nah, ini adalah contoh model tuas transmisi CVT. Di sini terdapat R, N, D, L. Nah, ini contoh CVT-nya digunakan sepeda motor matic yang menggunakan juga CVT, namun dalam hal ini sepeda motor menggunakan CVT dengan sabuk yang terbuat biasanya dari karet atau Kevlar atau bukan metal. Mungkin ada campuran metalnya sedikit. Ini contoh CVT yang memakai rantai. Nah, ini contoh CVT yang pernah digunakan pada mobil Formula 1 namun kemudian dilarang. Dan ini performanya sangat baik sekali ketika digunakan di Formula 1, memiliki akselerasi yang sangat bagus. Dan ada contoh CVT gimana perubahan CVT, yaitu terjadinya puli yang mengecil dan membesar sesuai dengan kebutuhan sehingga bisa diperoleh rasio transmisi yang berubah-ubah secara variabel atau secara garis lurus, bukan secara bertingkat seperti pada transmisi manual. Ini contoh tuas transmisi dengan CVT. Ini contoh puli CVT untuk sepeda motor yang memakai sabuk. Ini bekerja secara mekanikal, yaitu akibat menggunakan sistem dengan gaya sentrifugal yang akan merubah diameter dari puli sesuai dengan putaran mesin dan beban yang diterima oleh CVT tersebut. Berbeda dengan ini contoh pada sepeda motor. Berbeda pada yang digunakan pada mobil, yaitu biasanya menggunakan sistem computerized sehingga bisa diprogram dan bisa dikontrol secara elektronik sehingga memberikan kinerja yang lebih baik daripada dengan sistem manual atau sistem mekanis. Ini contoh efisiensi CVT. Ini efisiensi, dimana efisiensi itu tidak konstan dan berubah-ubah sesuai dengan putaran mesin. Sesuai dengan rasio dari CVT dan juga putaran mesin. Sesuai dengan rasio transmisi yang ketika CVT tersebut sedang bekerja. Nah, ini contoh mobil pertama yang menggunakan sistem CVT, yaitu DAF yang diproduksi oleh DAF, dan ini masih menggunakan sistem sabuk dengan bahan bukan metal. Dalam ini masih memakai karet atau Kevlar. Dan ini merupakan pelopor dari sistem CVT yang dipasang pada mobil. Namun pada mobil DAF ini masih menggunakan beban torsi yang sangat rendah sehingga masih bisa menggunakan bahan sabuk dari karet atau Kevlar. Contoh mobil modern yang menggunakan CVT.
Nah, ini adalah tipe CVT lain yang menggunakan sistem toroidal. Namun ini jarang sekali ditemui. Ini memiliki beban torsi yang lebih besar dan memiliki kinerja yang lebih baik, namun sangat mahal dan membutuhkan perawatan yang cukup mahal, sehingga jarang sekali dipakai pada kendaraan. Nah, ini contoh bagaimana bekerja animasi memperlihatkan bagaimana bekerja CVT, atau jadi perubahan diameter antara puli input dan output, sehingga terjadi pula perubahan rasio transmisi. Contoh mobil dengan sistem transmisi CVT. Ini adalah diagram dari suatu mesin. Ini adalah contoh dari CVT, bagaimana bekerja CVT, yaitu terjadinya perubahan puli pada poros input dan poros output, sehingga ketika poros input membuka, maka poros output pulinya akan menutup, mengecil, dan ketika poros input menutup, maka poros output akan membuka atau membesar, sehingga terjadilah perubahan rasio transmisi. Ini contoh sepeda motor matic dengan transmisi CVT. Ini contoh transmisi. Ini adalah contoh transmisi CVT dengan sabuk metal untuk mobil. Ini adalah sepeda motor matic. Nah, sekarang kita akan membahas kenapa CVT bisa memberikan kinerja yang baik pada suatu kendaraan. Dalamnya kita harus mengetahui dulu bahwa sebenarnya CVT itu, sistem transmisi CVT itu memiliki efisiensi yang sangat buruk daripada transmisi lainnya. Namun kenapa dia bisa memberikan konsumsi BBM yang lebih baik pada suatu kendaraan? Nah, di sini kita akan melihat dulu diagram dari suatu mesin, diagram daya versus momen puntir dari suatu mesin pembakaran dalam. Nah, seperti ini salah satu contoh. Sini kita bisa melihat bahwa power mesin dan torsi mesin itu tidak stabil, selalu berubah-ubah sesuai dengan putaran mesin, dan bahkan akan menurun pada suatu titik tertentu. Pertama, pada putaran tinggi kita bisa di sini daya mesin meningkat, kemudian akan menurun pada RPM posisi ini di RPM sekian. Ini kita bisa melihat sini, ini torsi, power. Jadi di sini kita bisa melihat suatu mesin internal combustion engine atau mesin bakaran dalam itu memiliki momen puntir yang tidak stabil atau tidak merata. Berbeda dengan motor listrik yang memiliki momen puntir yang merata di semua putaran, yang cenderung untuk merata. Di sini kita bisa melihat momen puntir atau torsi dari suatu mesin adalah berubah-ubah. Jadi makin meningkat, kemudian pada titik tertentu akan menurun. Nah, ini dayanya masih tetap menanjak atau meningkat karena putarannya bertambah walaupun momen puntirnya menurun. Jadi di sini kita bisa melihat biasanya suatu mesin memberikan efisiensi terbaik adalah pada posisi ini, posisi di mana momen puntirnya berada pada posisi puncak di sini. Atau bisa juga kita tentukan ketika pada daya maksimum, yaitu pada posisi ini. Jadi CVT, dengan adanya CVT ini, dengan adanya transmisi CVT ini, kita bisa menentukan di mana RPM mesin akan bekerja, atau kita bisa menentukan range RPM mesin yang terbaik untuk bekerja ketika mobil sedang berjalan, ketika mobil sudah bergerak. Tidak seperti pada transmisi manual biasa atau transmisi dengan sistem gigi bertingkat, yaitu seperti pada transmisi manual ataupun transmisi otomatis konvensional, di mana untuk meningkatkan kecepatan kita tidak bisa menahannya pada RPM tertentu, namun kita harus menambah putaran mesin sehingga kita melewati suatu titik di mana kita tidak bisa mempertahankan RPM mesin pada posisi tersebut. Nah, sedangkan pada CVT kita bisa menentukan di mana RPM mesin
bisa kita pertahankan. Misalnya pada posisi ini kita membutuhkan pada power maksimal, kita bisa menahan RPM mesin pada posisi puncak tenaga daya maksimum ini, ataupun pada puncak momen puntir maksimum ini, atau bahkan kita bisa mempertahankan mesin pada range di mana mesin itu bisa memberikan efisiensi pembakaran yang terbaik atau efisiensi daya yang terbaik, yaitu dengan bahan bakar yang paling irit. Jadi di sini sebenarnya ketika kita memakai transmisi dengan sistem CVT, kita harus mengusahakan agar kita berada pada RPM yang memang kita butuhkan. Misalnya pada RPM ketika mesin tersebut memberikan efisiensi bahan bakar terbaik, ataupun ketika kita membutuhkan pada RPM dengan momen puntir terbesar, ataupun ketika kita membutuhkan pada RPM dengan daya terbesar atau daya puncaknya. Jadi dengan CVT ini kita bisa menahan pedal gas pada RPM tertentu atau mengatur putaran mesin pada RPM tertentu sesuai dengan kebutuhan. Sehingga berbeda dengan sistem transmisi biasa, di mana kita harus memainkan pedal gas cukup sering untuk meningkatkan kecepatan ataupun menurunkan kecepatan dari kendaraan yang digunakan. Dengan sistem CVT ini maka efisiensi bahan bakar atau bahan bakar yang paling irit dapat kita tentukan. Jadi dengan CVT ini kita bisa memberikan kinerja yang terbaik pada mesin, di mana mesin tidak terlalu banyak berubah-ubah RPM-nya, namun kita bisa menahan pada RPM tertentu. Kemudian kita biarkan CVT yang mengatur kecepatan kendaraan. Nah, jadi di sini dari pembahasan ini kita bisa menyimpulkan bahwa ketika kita menggunakan suatu sistem transmisi CVT, kita sebaiknya tidak terlalu banyak memainkan gas atau pedal gas. Kita usahakan untuk mempertahankan pada satu RPM tertentu yang sesuai dengan kebutuhan. Jadi kita bisa mendapatkan apakah pada daya terbesar, apakah pada momen puntir terbesar, ataupun pada RPM di mana terjadi efisiensi bahan bakar terbesar. Sehingga CVT ini memberikan keuntungan yang lebih daripada transmisi biasa. Nah, jadi pada CVT sebenarnya RPM ini adalah sangat penting, atau petunjuk RPM ini adalah sesuatu yang sangat vital, karena kita bisa mengetahui di range RPM mana mesin sedang bekerja sesuai dengan yang kita butuhkan. Jadi dengan CVT walaupun secara mechanical, CVT memiliki efisiensi mekanis yang cukup rendah, namun karena memiliki kelebihan, yaitu kita bisa mengatur mesin bekerja pada RPM tertentu sesuai dengan kebutuhan, maka CVT memiliki keunggulan, yaitu dapat memberikan efisiensi mesin, dapat memungkinkan mesin untuk bekerja pada efisiensi yang terbaiknya. Jadi demikian. Dan pada CVT pada kendaraan ini menggunakan sistem oli, menggunakan suatu pelumas, di mana pelumas ini akan mengalami tekanan tinggi sehingga akan memiliki efek yang sama dengan suatu benda padat pada tekanan tinggi tersebut, sehingga sabuk ini tidak langsung bersentuhan dengan puli sehingga menjadi lebih panjang umurnya. Namun ketika kita menggunakan suatu kendaraan dengan transmisi CVT ini, kita tidak boleh terlalu sering memainkan pedal gas. Sebisa mungkin kita berusaha untuk tetap mempertahankan pedal gas pada RPM tertentu, atau tidak terlalu banyak memainkan pedal gas, karena selain akan memperpendek umur CVT, juga akan menyebabkan bahan bakar menjadi lebih boros, sehingga kita harus lebih bijaksana ketika menggunakan CVT ini. Sehingga diusahakan kita harus mengetahui
atau berusaha untuk mempertahankan putaran mesin pada RPM yang kita butuhkan, di mana nanti CVT yang akan mengatur kecepatan dari mobil secara otomatis. Di mana pada mobil dikontrol secara computerized, sedangkan pada sepeda motor biasa dikontrol secara mekanis dengan gaya sentrifugal. Dan ini adalah petunjuk kecepatan dan RPM ini adalah suatu yang sangat vital pada sistem CVT, sehingga kita dapat menentukan pada RPM mana mesin bisa bekerja yang terbaik, pada range RPM berapa mesin dapat bekerja baik dan memberikan keuntungan sesuai dengan yang kita butuhkan. Demikian penjelasan saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.